Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan semua apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan diri kita dari semua larangannya. Dalam ayat yang tadi kami bacakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai mereka orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian berada pada level keimanan yang paling tinggi, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam surat yang lain Allah pun berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu. Hendaklah engkau bersabar bersama dengan mereka orang-orang yang menyeru kepada Rabb-Nya, baik dalam waktu pagi maupun dalam waktu sore, mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kata para ulama, berkaitan dengan perintah supaya kita hanya mencari teman-teman yang baik dalam hidup kita. Dan beliau SAW telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan sangat tergantung dengan agama dari sahabatnya. Maka falyanzur ahadukum may yukhallil, hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Karena sahabat itu dalam riwayat yang lain juga beliau SAW mengatakan perumpamaan dari mereka orang-orang yang duduk dalam suatu majelis dengan orang-orang yang saleh, atau dengan mereka orang-orang yang jelek, kama thali sahibil mis wakiril haddad, maka seumpama dia bersahabat dengan penjual minyak wangi atau tukang besi. Maka kata beliau SAW, hendaklah engkau bersahabat dengan penjual minyak wangi. Tentu ini maknanya adalah maknawi, bukan hakiki. Kenapa? Imma tashtari au tajidu rihahu, engkau mungkin akan bisa membeli minyak wangi tadi, atau minimal engkau akan mendapatkan bau harumnya. Adapun kalau engkau bersahabat dengan tukang besi, maka yukhriku badanaka aw thawbaka, dia akan bisa membakar badanmu atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan habithah, atau paling tidak mungkin engkau akan mencium bau yang tidak baik. Oleh karena itu, la tusahibu illa mu'minan. Beliau SAW nasihatkan kepada kita, jangan pernah kalian bersahabat kecuali hanya dengan mereka orang-orang yang beriman. Bukan berarti kita tidak kenal dengan orang-orang kafir, bukan berarti kita tidak punya akhlak yang baik dengan mereka, tapi orang-orang yang kita jadikan sebagai sahabat dekat kita, yang kita ingin senantiasa bersamanya, bahkan bukan hanya ketika di dunia ini, dan kita ingin sama-sama nanti tetap bersahabat sampai yaumul qiyamah di dalam surga Allah, yaitu dengan mereka orang-orang yang beriman. Kalau dalam diri kita, kata para ulama, sudah ada semangat untuk hanya mencari sahabat-sahabat yang soleh, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, punya sahabat yang soleh ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man aradallahu bihi khairan razaqahu akhan salihan. Siapa saja mereka orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan karuniakan bagi mereka sahabat-sahabat yang saleh. In nasiya dzakarahu, yang kalau dia lalai, maka sahabat saleh tadi akan mengingatkan dia. Wa in dzakara a'anahu, kalau dia ada di atas kebenaran, maka sahabat tadi akan membantu dia. Bahkan termasuk dalam urusan kepemimpinan. Riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bil amil khairan, dengan seorang pemimpin itu suatu kebaikan, ja'ala lahu waziran sidqin, Allah akan jadikan pembantu-pembantu orang-orang yang dekat dengan pemimpin tadi, orang-orang yang jujur, yang kalau dia lupa akan diingatkan, yang kalau dia di atas kebenaran akan dibantu.
Wa idza aradallahu bihi ghairi dzalika. Tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran su', maka Allah akan jadikan orang-orang dekat dengan pemimpin tadi, yaitu orang-orang yang jelek. Orang-orang yang ketika pemimpin lalai, mereka tidak akan mengingatkan, dan kalau pemimpin tadi di atas kebenaran, maka mereka tidak akan membantunya. Adapun kebaikan yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang soleh, beliau SAW mengumpamakan seperti persahabatan dua tangan kita. Mathalul ikhwain idza iltalqiya mathalu yaddain. Perumpamaan dua orang yang bersahabat karena Allah, ketika mereka bertemu maka seperti dua tangan yang taghsilu ikhdahuma al-ukhrah, yang mana satu tangan ini akan membersihkan tangan yang lainnya. Dalam hidup tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Kadang-kadang kita punya kesalahan, mungkin kesalahan di depan yang bisa kita bersihkan dengan mudah. Tapi tidak jarang juga kesalahan itu adalah seperti kesalahan yang ada di belakang kita. Kita tahu tapi susah bagi kita untuk membersihkan dengan diri kita sendiri. Atau bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Maka kita memerlukan teman lain. Tangan kiri kita, dia akan membantu membersihkan tangan kanan. Begitu juga dengan tangan kanan kita akan dibersihkan dengan tangan kiri kita. Maka begitulah perumpamaan dua mereka yang bersaudara karena Allah. Wa ma altalqiya mu'minan qad illa afadallahu ahadahuma min sahibihi khairan. Karena sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang mukmin mereka tadi bertemu kecuali pasti mereka akan memberikan manfaat kebaikan untuk saudara lainnya. Dan ini terlihat dalam kisahnya orang-orang soleh terdahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam misalnya, kita lihat bagaimana kisah dari Thauban. Thauban adalah salah satu pembantu Rasulullah SAW yang suatu hari kelihatan wajahnya ini pucat, tubuhnya dalam keadaan lemah seakan-akan dia sakit. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Ma bika ya Thauban?" Apa yang terjadi dengan engkau wahai Thauban? "Abika marid?" Apakah engkau dalam keadaan sakit? Maka apa kata Thauban? "La wallahi ya Rasulullah, ma bi min marid." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak sakit. Ghairi anni, kecuali aku itu. Ini kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Idza lam araka fil yaum, kalau satu hari saja aku tidak bertemu dengan engkau, tadiku bi ad-dunya, maka aku merasakan dunia itu terasa sempit. Sampai kemudian wa akhraja wa abhatha anka, aku pun keluar dari tempatku dan aku cari engkau, hatta arak, sampai aku bisa memandang engkau. Dan kalau aku telah memandang engkau wahai Rasulullah, fadzakkartul akhirah, maka aku langsung teringat dengan akhirat. Aku langsung mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan, nazarul mu'min ilal mu'min yajlul qalbi. Memandang seorang mukmin itu saja, itu sudah bisa melembutkan hati kita. Maka orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang baik, diantaranya kata para ulama, ketika kita ingat saja, apalagi sampai bertemu, maka kita langsung ingat dengan kebaikan. Itu tanda sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Kalau kita ketemu dengan dia atau ingat dengan dia, oh langsung ingat dengan maksiat, ingat yang jelek-jelek, maka ini bukanlah sahabat yang baik. Tapi ketemu langsung ingat dengan ketaatan, langsung bisa bahkan menangkan jiwa kita. Maka inilah sahabat yang harus kita cari. Sebagaimana juga Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, kami kalau sudah memandang Fudail bin Iyad, kata beliau, maka kami pun merasa diri kami ini banyak kekurangan dan muncul semangat dalam diri kami untuk banyak melakukan ketaatan. Begitu juga dengan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kami, kata beliau, murid-murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kami dihantui atau ditimpakan perasaan gelisah atau prasangka buruk dalam hidup kami atau perasaan sempit dalam menjalani hidup kami, maka kami pun datang kepada Ibnu Taimiyah. Hanya dengan memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, maka serta-merta hilang kegelisahan yang ada dalam hati kami, berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Itulah persaudaraan dari seorang mukmin. Memandang saja itu sudah mendapatkan manfaat. Yang tadi, kalaupun mungkin ada kekurangan dalam diri kita, maka mereka juga akan memperbaiki kita. Sebagaimana juga persahabatan dari Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Yang kita tahu Abu Darda ini terkenal dengan ketaatannya yang luar biasa. Sampai ketika Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh beliau SAW dengan Abu Darda berkunjung ke rumah Abu Darda,
Maka dia temukan ternyata istrinya dari Abu Darda tadi sudah tidak lagi berpenampilan seperti halnya dulu. Karena karena Abu Darda begitu sibuknya dengan akhiratnya. Sampai kemudian, apa yang tadi dengan engkau, kata Salman. Maka kata istrinya, faqalat akhuka Abu Darda, lihat tuh, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, karena baginya sudah tidak ada lagi hajat untuk urusan dunia ini. Singkat cerita, bertamulah Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Maka Abu Darda menyediakan makanan dan dipersilakan untuk makan. Kata Abu Darda, engkau dulu, kata silakan makan. Kata Salman, aku tidak akan makan sebelum engkau makan. Ternyata Abu Darda mengatakan, fa ini saim, aku puasa. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ma ana bi'akal hatta ta'kul. Aku tidak akan makan sebelum engkau juga makan. Akhirnya dibatalkan puasa tadi. Dan Salman pun nginap di rumah ini tadi sampai ketika sudah selesai waktu Isya, datang waktu malam, langsung saja Abu Darda tadi berdiri untuk menegakkan sholat sunnah Qiyamul Lail. Maka diajak oleh Salman, ayo kita tidur dulu. Ternyata kembali dilihat, oh seperti Salman sudah tidur, Abu Darda berdiri lagi, terus bolak-balik terjadi seperti itu sampai sepertiga malam yang terakhir. Kata Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, ayo kita bangun dan sekarang kita sholat. Maka kata beliau mengingatkan, faqala lahu Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Wahai saudaraku, sesungguhnya bagi Rabb engkau dari dirimu itu ada haknya. Allah itu punya hak terhadap dirimu. Wali nafsika alaika haqqan. Begitu juga dirimu, jiwamu juga punya hak terhadap dirimu. Wali ahlika alaika haqqan. Dan begitu juga dengan keluargamu juga punya hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqihi haqqahu. Maka hendaklah engkau memberikan hak pada setiap yang berhak untuk menerimanya. Maka Abu Darda pun mengadukan ini kepada Rasulullah SAW karena perkara ini sudah menjadi kebiasaan dari Abu Darda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqas Salman, telah benar Salman. Inilah keadaan dua orang yang bersaudara, yang Masya Allah persaudaraan tadi akan senantiasa mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan merasakan kebahagiaan dan lezatnya iman. Sampai dikatakan oleh Al-Munqadir, ma baqiya fid dunya min lazzat illa thalathin. Sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, kelezatan yang sesungguhnya di dunia ini yang tersisa kecuali 3 perkara saja. Di antaranya qiyamul lail. Kalau kita bisa ajak menjaga salat malam kita. Wassalatul jamaah, kita melaksanakan salat berjamaah, bertemu dengan saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah. Waliqaul ikhwan, dan kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang saling mencintai karena Allah. Abdullah bin Hasan bahkan mengatakan, arba min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang termasuk di antara kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu salihatan, dia punya pasangan yang soleh atau solehah. Wa yakuna waladahu abraran, dia punya anak-anak yang soleh. Antakuna ma'isyatahu fi baladihi, dia punya pekerjaan di negerinya sendiri. Wa ikhwanuhu salihin, dan dia punya saudara-saudara yang soleh. Maka orang-orang yang bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan merasakan yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai khalawatul iman, manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, maka mereka pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kata beliau, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatil ukhra. Ada seseorang dia ingin melakukan kunjungan terhadap saudaranya pada kampung yang lain. Dan ini termasuk di antara bentuk persaudaraan, saling mengunjungi, mengetahui keadaan saudara kita satu dengan yang lainnya. Sampai kemudian di tengah jalan, fa arsadallahu lahu ala nafsihi malakan, maka Allah pun mengirimkan bagi orang ini seorang malaikat. Maka malaikat tadi menanyakan kepada orang tadi, aina turid, engkau mau kemana? Kata dia, uridu an azur akhi fulan, aku ingin mengunjungi saudaraku si fulan. Maka ditanya oleh malaikat tadi, apakah engkau punya hajat sehingga engkau berkunjung kepada dia? Kadang-kadang orang baru mau berkunjung kalau mau ya butuh sesuatu, mungkin mau ngutang atau ingin mendapatkan sebagian dari dunia, maka dia mengatakan tidak. Ghairi anni, kecuali aku ini ahbabtuhu fillah, mencintai saudaraku tadi karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka qala, berkata malaikat, fa inni rasulullahu ilaik, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang Allah utus kepada engkau, bi annallah au liyukhbiraka, untuk mengabarkan kepada engkau, bi annallah kad ahabbaka kama ahbabtahu fih, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Dan ini juga sama dengan kisah ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina mata as-sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka singkat cerita, selesai sholat, karena ini pertanyaan sebelum sholat, Rasulullah selesai sholat maghrib bertanya, aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Maka yang bertanya mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk menuju hari kiamat tadi? Kata orang ini, aku tidak menyiapkan banyak dari sholatku, banyak dari puasa, banyak dari sedekah, maksudnya ibadah-ibadah yang sunnah. Ghairi anni, kecuali aku itu betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau SAW mengatakan, sesungguhnya anta ma'ah man ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, tidak ada satupun perkara yang membuat kami lebih bahagia setelah kami masuk Islam, kecuali hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, niscaya pada yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yakul yaumal qiyamah, nanti kata beliau SAW, Allah akan mengatakan pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bihalali, mana mereka yang saling mencintai karenaku, al-yaum udhilluhum fi dhilli yawma la dhilli illa dhilli, hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan hanya dariku. Adapun mereka orang-orang yang salah dalam bersahabat, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, hari itu mereka yang bersahabat tadi satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, termasuk kita tahu, kata para ulama, bagaimana Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir, selain memang karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satunya adalah karena punya sahabat yang jelek, yaitu Abu Jahal. Rasulullah SAW datang kepada Abu Talib kemudian mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun akhaju laka biha indallah, suatu kalimat yang nanti aku akan berhujah untuk engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, fa arada ayal talfidha biha, saat itu Abu Talib sudah ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah liyanju minal azab, karena dia ingin mendapatkan keselamatan dari azab Allah. Faqala lahu Abu Jahal, ternyata ada sahabatnya Abu Jahal yang juga datang pada waktu itu, kaifa targhab an millati abaika, bagaimana engkau di akhir hayatmu kok jadi benci dengan agama dari bapak dan nenek moyangmu. Belum sempat mengucapkan kalimat ini, akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kafir. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari yang tadi kita sampaikan pada khutbah yang pertama, maka kita menyadari bagaimana pentingnya bagi kita untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh. Tapi ingat, tidak mungkin kita akan mendapatkan sahabat yang soleh kecuali kita berusaha untuk menjadikan diri kita juga sebagai orang yang soleh. Karena beliau SAW telah mengatakan, al-arwah junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu seperti sekelompok pasukan, fama ta'arrafu fiha i'talafa, kalau mereka saling mengenal maka Allah akan satukan mereka tadi. Wa ma tanakaru minha ikhtalafa, tapi kalau mereka keadaan yang berbeda tentu mereka akan dipisahkan. Hadis ini muncul adalah dikisahkan karena ada seorang perempuan di Mekah yang suka membuat orang-orang atau kaum wanita lainnya itu tertawa. Dan di Madinah ada seorang perempuan yang punya karakter yang sama. Maka beberapa waktu ketika hijrah, ternyata keduanya langsung dekat seperti
ya sudah bertahun-tahun kenal, sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun keheranan. Bagaimana mungkin kalian baru kenal, ternyata kalian terasa seperti sudah dekat. Tapi itulah sunatullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan seseorang itu dengan mereka yang sejenis. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau anna mu'minan dakhala ilal majlis fihi mi'atan munafiqan." Kalau saja ada seorang mukmin dia masuk ke dalam satu majelis, yang di majelis itu ada 100 orang munafik, wa mu'minan wahidan, dan hanya ada satu orang mukmin, la ja'a hatta yajlis ilaih. Allah akan buat orang ini dia sampai hanya dekat nanti dengan sesama orang beriman. Sebaliknya, walau anna munafikan dakhal majlis fihi mi'atan mu'minan. Kalau saja seorang munafik dakhal majlis, dia datang ke suatu majlis, mi'atan mu'min, di sana ada 100 orang mukmin, wal munafikan wahidan, dan hanya ada 100 orang, hanya ada satu orang munafik, la ja'a hatta yajlis ilaih. Allah akan buat orang ini hanya akan dekat dengan orang munafik saja. Jadi sesuai dengan siapa diri kita. Oleh karena itu kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh, maka sahabat yang soleh itu ada karakternya. Begitu juga kita harus memperbaiki diri kita. Yang pertama, ayyakuna aqilan, harus kita jadi orang yang berakal. Orang yang paling berakal, yaitu orang yang mengejar akhirat dan tidak mau menjual akhirat untuk sedikit dari dunia ini. Wa ayyakuna sahibas sunnah, dan dia berusaha untuk menjadi sahibnya sunnah, pengikutnya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa ayyakuna, dan dia menjadi orang bi husnil akhlak, orang yang punya akhlak yang mulia. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang berakal, mendahulukan akhirat dibandingkan dengan dunia. Kita semua termasuk di antara sahib pengikut sunnahnya Rasulullah SAW, dan termasuk di antara orang-orang yang berakhlak mulia, dan Allah pun akan karuniakan bagi kita sahabat-sahabat yang serupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minan wal muslimin wal musliman al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyadatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najati minan nar wal afwa'i wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.